Yang kedua adalah mengajak mereka untuk masuk terlibat di dalam apa yang menjadi tema yang kita paparkan. Misalnya al-alat. Ketika al-alat itu misalnya menjadi sebuah kekuatan yang membentuk kesadaran seorang Bilal, kira-kira kalau kita jadi Bilal saat ini, itu apa yang kita perlukan? Perangkat apa yang penting untuk kita miliki? Padahal dalam konteks historisnya itu seorang Bilal adalah seorang budak. Ikut training jelas tidak boleh, pergi sekolah apalagi. Tapi kenapa kemudian seorang yang sangat terbatas begitu mampu? Nah, ini biasanya akan memanggil kesadaran eksistensi diri seorang manusia. Nah, kalau kesadaran eksistensial ini yang terpanggil, dia biasanya sudah tidak lagi terfokus pada apa yang memukau, apa yang kemudian menghentak, apa yang bersifatnya gebiar, tetapi lebih kepada dia menata lagi tuh kesadaran di dalam dirinya itu, dia tata ulang, sehingga training itu betul-betul membentuk satu kesadaran dan mengubah perilaku dia. Nah, ini dua hal yang menurut saya penting. Yang ketiga adalah kita harus banyak menggunakan metode analogi. Nah, banyak penjelasan sulit dipahami karena dalam permisalan atau fakta-fakta yang sangat jauh dalam ruang-ruang sejarah zaman dulu. Bayangkan zaman Nabi itu tidak ada mobil, tidak ada internet. Sedangkan kita anak-anak baru lahir sudah main handphone, tidak bisa baca tapi bisa buka YouTube dan sebagainya, kan fenomena anak-anak hari ini yang disebut generasi Z itu. Nah, untuk menghadapi itu semua, cara yang terbaik adalah kita harus selalu membuat analogi-analogi terbaru. Analogi tentang apa yang menjadi kebiasaan masyarakat hari ini dengan apa yang kemudian terjadi pada masa Nabi, apa gapnya, bagaimana kita menyikapinya dan ke depan seperti apa. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu teori-teori game. Nah, Bang Fadli kayaknya yang paling jago untuk disolusikan. itu. Nah, tiga hal itu. Nah, yang paling terakhir adalah jangan lupa untuk kita selalu minimal adalah 3 atau 5 quote-quote dari Allahyarham Ustaz Abdullah Said. Nah, itu sebagai sesuatu yang memang kalau bahasa Bang Isnani tadi message-nya itu. Jadi kita panjang lebar menyampaikan, ada game, ada macam-macam, ujungnya kemudian dikonkretkan lewat statement-statement Allahyarham Ustaz Abdullah Said itu. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa kita berada di sini, ada figur dan sudah memberi keteladanan, dan kita sedang melanjutkan perjuangan beliau ini untuk sampai kepada apa yang disebut peradaban Islam itu melalui figur Ustaz Abdullah Said. Saya pikir itu saja, sekedar tambahan metodologi yang selama ini saya gunakan ketika berhadapan dengan teman-teman baik dalam tausiah ataupun pembicaraan lainnya. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.